Welcome back, Research of Economic Highlights. Pada kesempatan ini saya ingin menantang Anda. Saya memberi solusi kepada Anda semuanya. Anda yang tertantang, yang punya jiwa agresif yang super agresif, ya, yang sudah biasa bermain dengan resiko, ya. Anda yang punya idle money, minimal 1 miliar. Ya. Jadi Anda kalau punya idle money minimal 1 miliar, saya akan membantu Anda memberikan solusi. Ya. Saya akan membuat itu bagaimana 1 miliar itu akan menjadi 7 miliar dalam waktu kurang lebih 6 bulan di tahun 2025 ini. Ya. Saya punya satu visi kepada Anda, penonton setia Research of Economic Highlights Roh TV ini. Karena begini, hidup kita semua ini harus punya tujuan, punya visi. Kita bukan sekedar menonton berita-berita, ya, menonton informasi-informasi, peluang-peluang yang lalu lalang seperti itu. Tetapi kita tidak action. Kita tidak melakukan itu untuk berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi visi saya begini, karena ini kita ambil kutip dari ajaran cerita sejarah kitab suci, di mana Nabi Yusuf, ya, dia diberi kuasa kepada Firaun. Karena Nabi Yusuf diberikan mimpi oleh Allah tentang bagaimana mempersiapkan. Ya. Mimpi dia itu tentang ada masa kemakmuran, 7 tahun kemakmuran, dan ada masa 7 tahun masa kekeringan. Maka itu dari situlah dia mengambil kebijaksanaan untuk dalam masa-masa kelimpahan ini, kemakmuran ini, harus disiapkan bekal, disiapkan lumbung untuk menyimpan, untuk mengantisipasi masa-masa kekeringan nanti. Jadi situasi yang sekarang ini bagaimana kita antisipasi untuk 7 tahun masa kekeringan, ya, masa kehancuran kalau kita bilang sekarang di dunia pasar keuangan global itu akan terjadi masa-masa kehancuran. Nah, dari visi ini, visi Nabi Yusuf atau cerita sejarah kitab suci ini yang sudah ini menunjukkan bahwa kita yang hidup ini harus punya tujuan yang jelas. Jadi Anda yang sudah punya berkelimpahan. Jadi di sini mohon maaf saya memberikan challenge ini, memberikan tantangan ini kepada mereka-mereka. Anda pribadi yang sudah punya idle money minimal 1 miliar. Uang nganggur. Artinya uang itu bisa dipakai untuk investasi atau trading di instrumen yang super agresif, yaitu di futures trading. Saya mohon maaf tidak memberikan tantangan ini kepada Anda yang punya idle money di bawah 1 miliar. Bukan saya mengkesampingkan Anda, tapi begini, ini masalah mental, masalah jiwa, ya, jiwa yang sudah terbiasa. Jadi kalau orang yang sudah punya idle money 1 miliar, ya, minimal berarti kan dia punya lebih, ya. Dia itu sudah hidup bermain-main dengan tantangan risiko, sudah terbiasa. Mental dia sudah teruji. Jadi dia tidak jadi orang yang cuman panas-panas semangat di awal, setelah itu kena tantangan, kena situasi yang tidak mengenakan seperti mungkin situasi trading dia loss dikit, mentalnya udah down dan mundur. Nah, orang-orang seperti itu susah untuk dia akan sukses, ya. Karena ada filosofi dari bos saya dulu, ya. Katanya bisnis itu, ya,
Yang membuat suatu bisnis itu dikatakan berhasil dan tidak, bisa pasti sukses dan tidak, bukan masalah kemampuan orang itu juga. Ya memang itu faktor utama juga kemampuan orang itu ya. Tetapi yang paling mendasar, basic adalah masalah di kapital, masalah di modal. Kalau dia punya modal itu panjang, ya, maka dia pasti sukses. Karena apa? Karena selama proses itu pasti ada jatuh bangun, ada rugi, untung ada rugi, sampai menemukan pas selanya, menemukan jalannya, maka dia sukses. Nah itu butuh, kalau orang yang modalnya cekak ya, yang modal recehan ya, mungkin pada saat di pertengahan jalan itu dia akan stop, menyerah. Jadi dia menyerah itu bukan, bisa juga mentalnya down, bisa juga karena dia tidak punya modal lagi. Nah disitulah membuat dia tidak bakal sukses selamanya, berhenti. Jadi orang sukses itu bukan karena skill dia, itu mungkin nomor kesekian. Tetapi masalah yang paling utama adalah masalah psikologis. Dia berhenti terlalu cepat. Karena dia berhenti terlalu cepat, maka disitulah stop. Dia tidak sukses lagi. Jadi dalam trading ini kan ada situasi-situasi yang membuat orang itu akan mentalnya down. Lalu dia mengambil keputusan berhenti terlalu cepat. Nah, di saat dia berhenti terlalu cepat, disitulah dia divonis tidak akan sukses lagi. Karena dia sendiri yang membatasi perjuangan dia, dia tidak sukses lagi. Nah, kenapa saya katakan saya anjurkan kepada orang yang punya ideal money 1 miliar, karena saya sudah melihat potensi-potensi orang yang punya ideal money 1 miliar, berarti dia punya uang pasti lebih dari itu, dan dia sudah punya pengalaman proses itu sudah luar biasa. Jadi sudah makan asam, garam, manis, pahit, sudah bermain-main api itu udah luar biasa. Dia sudah anggap itu tantangan, risiko itu hal yang biasa, dan dia sudah tahu bahwa cara untuk sukses ya seperti ini, ada prosesnya, dan prosesnya itu adalah masalah di kapital. Dia udah ngerti. Jadi lebih gampang saya melayani orang yang punya ideal money 1 miliar. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya mengesampingkan Anda, tetapi kalau Anda yang di bawah itu ingin punya jiwa super agresif ya, pingin fight di yang saya tawarkan ini. Yang saya tawarkan ini adalah dunia super agresif. Ini butuh orang yang punya nyali yang besar, punya jiwa yang mau mengambil risiko, mau untung besar, tetapi di balik untung yang besar itu ada risiko juga. Kalau kita salah langkah, maka kita juga akan mengalami kerugian yang besar sebanding dengan risiko keuntungan yang besar. Nah, itu yang dinamakan teori ekonomi, hukum alamnya, high risk, high return. Itu sudah hukum alam seperti itu. Kalau Anda ingin keuntungan yang biasa saja, maka risiko Anda juga biasa saja. Anda ingin yang pasti, ya kecil sekali keuntungannya, yaitu Anda ke surat utang, ya, surat utang SPN atau surat utang Treasury bond Amerika Serikat. Ya, deposito pun juga ada resiko loh. Ya, Anda kena pajak, terus kalau bank itu kolaps gimana? Ayo, kalau terjadi kejadian krisis tahun 97, itu kan banyak bank yang tutup. Banyak yang hilang duitnya. Jadi seperti itu. Ya di dunia ini kita tidak bisa menghindar dari risiko. Nah kalau orang yang penghasilan idle money-nya di bawah 1 miliar, mohon maaf ya Yes, Anda jangan tersinggung ya, mohon maaf ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Selama saya di dunia super agresif ini, saya melihat, dan saya juga sudah trading saham, dan saya juga melihat bahwa memang itu beda mentalnya. Ya. Kalau orang yang belum punya penghasilan yang banyak, dia terlalu banyak yang dipikirkan. Masalah keamanan, risiko. Dia selalu masih memikirkan risiko gimana, dia takut. Nah kalau orang yang tiap saat bergelut dengan ketakutan terus,
itu akan sulit dia mencapai kesuksesan. Karena kesuksesan besar itu harus membutuhkan orang yang punya nyali yang besar, harus punya jiwa spekulasi. Semua Anda boleh tanya, semua pengusaha-pengusaha sukses, Anda boleh tanya, Anda boleh interview mereka langsung kalau nggak percaya omongan saya, ya. Mereka yang 10% di dunia itu, yang sukses di dunia itu. Ini cerita mereka yang membangun bisnis sendiri, ya, bukan mereka dapat warisan dari orang tuanya, ya. Ya, ada juga sebagian orang yang sukses besar, termasuk dalam 3 atau 10% terkaya, juga karena warisan orang tuanya juga. Tetapi ini kita cerita yang merintis dari awal. Contoh Elon Musk, ya, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, yang lain-lain, itu mereka punya jiwa yang berani spekulasi. Jiwa yang mau menantang itu risiko. Maka mereka bisa mendapatkan, dan mereka punya tujuan atau visi yang jelas. Akhirnya mereka bisa sukses besar. Nah, lain cerita kalau orang yang dapat warisan. Orang dapat warisan itu, ya itu mah sudah lahir aja udah disangkar emas. Jadi ya dia tidak punya tantangan-tantangan yang beda seperti yang kalau orang-orang seperti itu jiwanya sangat luar biasa. Ya berani ambil tantangan dan selalu bermain-main dengan risiko. Maka mereka bakal sukses besar. Orang-orang yang terima warisan walaupun mereka sukses ya begitu-begitu aja karena memang kan sudah sebelum mereka lahir juga sudah sukses. Mereka tinggal kembangkan sedikit aja. Ya kadang-kadang juga salah mereka bisa bikin membangkrutkan apa yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Seperti itu. Tetapi kalau orang yang dari nol sukses, itu luar biasa orang-orang seperti itu. Oke, jadi saya di sini menantang karena saya melihat di sini ada visi yang jelas, tujuan yang jelas kita di futures trading ini, ya di bisnis super agresif ini, futures trading ini. Karena setiap paling tinggi 4-5 tahun, ya kadang 3 tahun, 2 tahun, pasti ada terjadi yang tadi. Kalau dulu zaman Nabi Yusuf ya di Mesir ya diperintahkan raja karena dia mimpi dia itu untuk menyiapkan di saat masa kemakmuran ini menyiapkan lumbung makanan untuk masa kekeringan. Karena masa kekeringan itu pasti datang. Ada kemakmuran, ada kekeringan. Ada masa kehancuran ya, badai, ada masa keemasan. Nah, seperti itu di dunia. Apalagi di dunia trading, dunia pasar keuangan, itu pasti terjadi begitu. Logika sederhana saja. Kalau harga yang mereka sudah akumulasi itu sudah naik tinggi, itu kan sudah untung ya, mereka sudah cuan banyak. Semakin mereka masuk ke pasar keuangan, maka memborong itu komoditi, memborong itu saham. Maka uang itu semua terfokus ke sana. Maka likuiditas berkurang di pasar. Ya, bisnis real menjadi lesu. Maka makin tinggi harga instrumen-instrumen keuangan itu, maka pada satu titik dia akan meledak ke atas. Babel itu akan meledak. Itu selalu dalam jangka 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Meledak, maka disitulah terjadi masa, Nabi Yusuf bilang masa kekeringan. 7 tahun masa kekeringan itu. Tapi kalau di pasar keuangan zaman modern ini tidak perlu 7 tahun. Cepat, karena semua bank-bank sentral di dunia, semua pasti pemerintah pasti mau intervensi. Dia akan membuat stimulus untuk mengangkat lagi ekonomi ini secepat mungkin. Jadi pasar akan berbalik lagi. Nah, disinilah peluang. Ini visi saya di sini adalah untuk Anda-anda ini yang punya idle money, Anda-anda pribadi-pribadi yang bagi saya sangat luar biasa ini di level channel saya ini. Mohon maaf, channel saya ini mungkin banyak yang tidak sampai
level ideal money 1 miliar, ya. Mohon maaf ya, saya tidak meremehkan Anda, tetapi saya memberi tantangan juga. Di sini hanya untuk orang yang punya ideal money 1 miliar. Karena dari 1 miliar itu orang itu sudah siap lahir batin, secara mental, psikologis, dan jiwanya, ya semuanya sudah siap lah pokoknya. Dan masalah money juga, ya kapitalnya, modalnya sudah siap. Nah nah kalau orang sudah siap seperti itu, kita masuk sekalian ke tempat yang super agresif, yang hanya butuh waktu singkat, dia akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Nah, di sini saya sudah hitung bahwa rata-rata 6 bulan, sejak bulan akhir Maret dan April, itu ada satu kejadian yang luar biasa di pasar keuangan dunia. Maka Anda bersiap yang punya ideal money 1 miliar. Saya akan bantu Anda untuk mendapatkan dari 1 miliar itu akan menjadi 7 miliar dalam tempo 6 bulan ke depan. Itulah yang tadi saya cerita itu. Untuk lebih detailnya, Anda harus hubungi saya di deskripsi video di bawah ini, kan ada nomor WhatsApp saya. Nanti kita akan diskusi secara khusus bagaimana planningnya, bagaimana dari 1 miliar menjadi 7 miliar dalam 6 bulan. Proyek prestisius yang hanya terjadi. Jadi ini hanya terjadi di tahun 2025 ini. Kalau tahun depan 2026 belum tentu. Ada proyek prestisius seperti itu. Proyek khusus yang luar biasa, 1 miliar jadi 7 miliar dalam tempo kurang lebih 6 bulan. Itu belum tentu saya berikan kepada Anda peluang itu, momentum itu belum tentu ada di tahun 2025 atau 2026. Ini hanya khusus ada di tahun 2025 ini di sekitar bulan April. Jadi saya mau berikan tantangan kepada Anda supaya segera hubungi saya. Anda yang setelah menonton video ini merasa termotivasi, merasa terinspirasi, merasa tergerak, rohnya ikut tergerak untuk mengambil peluang ini, sama-sama punya visi dengan saya, supaya dari uang ini, ya, dari keuntungan yang Anda dapatkan itu, dari 1 miliar jadi 7 miliar itu, Anda bisa manfaatkan untuk banyak orang. Anda bisa, uang keuntungan itu bisa berguna nanti di masa kekeringan nanti. Karena masa kesusahan nanti akan terjadi di tahun ini, 2025 ini. Banyak sekali orang yang penghasilan di bawah itu, yang golongan di bawah Anda itu pasti akan membutuhkan pertolongan. Nah, di saat Anda mendapatkan keuntungan besar dari memanfaatkan momentum yang saya katakan ini, maka uang keuntungan itu bisa berguna bagi banyak orang. Jadi kita di sini bukan hanya bicara gak ada manfaatnya. Kita bicara untuk saya, ya buat apa sih sebenarnya saya kasih tahu? Ini kan ada peluang. Peluang ini sebenarnya saya sudah melihat ini, selalu kejadian ini dia berulang sejak Donald Trump. Yang kita runut waktu yang paling dekat aja, yaitu waktu Donald Trump jadi Presiden Amerika Serikat periode yang pertama, itu market terjadi goncangan. Itu dalam tempo sekitar 6 bulan. Setelah itu 2018 ada kejadian luar biasa. Ini saya cerita di market currency dan indeks saham. Nah, peluangnya nanti Anda hubungi saya di deskripsi video di bawah ini, ada nomor saya. Nanti kita bicarakan tentang proyek luar biasa ini, ya. Tapi di sini saya hanya berikan secara garis besarnya aja, kisi-kisinya aja. Nah, setelah itu tahun 2018 ada kejadian sedikit saja. Tetapi tahun 2020 luar biasa jatuh dalam tempo yang singkat. Ya. Ada kejadian luar biasa, yaitu krisis kesehatan dunia COVID-19. Setelah itu berapa tahun kemudian, tahun 2022 juga,
kejadian luar biasa setelah ada perang Rusia Ukraina dan uh, pertama kali dalam The Fed mulai menaikkan suku bunga, ya, itu 2022. Nah setelah itu tidak ada kejadian. Nah hitungan saya itu akan terjadi nanti di tahun 2025 ini. Maka Anda persiapkan diri Anda untuk rencana yang luar biasa ini. Bagi Anda yang punya 1 miliar, segera hubungi saya. Kita jadikan uang Anda 1 miliar itu menjadi, Anda bersama-sama dengan Roh TV ini, kita jadikan uang 1 miliar Anda itu menjadi 7 miliar. Itu dalam tempo kurang lebih 6 bulan saja. Di tahun 2025 ini. Luar biasa kan? Supaya Anda bisa dari keuntungan itu yang singkat itu, Anda bisa manfaatkan uang itu untuk kemaslahatan umat, untuk membantu banyak orang yang nanti pada tahun 2025 setelah lebaran ini akan mengalami kesusahan besar yang terjadi nanti. Ya, saya tidak mau bicarakan itu, tapi Anda sudah bisa lihat sinyal-sinyalnya di negeri ini sudah akan menuju ke sana, arahnya ke sana. Keseruan tentang bagaimana anggaran pendapatan belanja negara itu aja belum beres. Ya. Itu baru satu, belum masalah-masalah yang lain. Masalah hukum yang tidak jelas, ya. Masalah korupsi, ya. Tete bengek yang membuat investor-investor asing akan angkat kaki, masukin uang-uang mereka dalam koper dan terbang keluar dari negeri ini. Maka dolar rupiah itu akan naik. Dolarnya naik, rupiah akan terperosok dalam sampai tembus 18.000. Nah, itu garis besarnya. Lebih detailnya nanti setelah Anda hubungi saya, kita diskusi secara khusus. Nah, itu bagi Anda ya. Mohon Anda yang punya 1 miliar idle money. Idle money atau uang nganggur. Uang yang tidak dipakai untuk kegiatan apa-apa. Daripada uang itu nangkring di bank begitu saja, uang itu akan terperosok nilainya. Mendingan uang itu dimanfaatkan untuk hal momentum ini, peluang yang luar biasa ini, dalam tempo 6 bulan, jadi 7 miliar, uang itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, membantu banyak orang yang susah nanti. Anda bisa bikin bisnis buat mereka, Anda bisa bikin apa kek, untuk mereka-mereka yang akan nanti kena PHK banyak, akan bisnisnya bangkrut di tahun 2025 nanti setelah lebaran. Itu akan terjadi. Ini mimpi saya, itu akan terjadi. Oke? Dan juga bagi Anda-Anda yang termotivasi juga, tergerak. Jadi semangat dengan tantangan yang saya ngomong ini, walaupun Anda uangnya tidak sampai ya 1 miliar, tapi Anda punya jiwa ya, harus. Jangan orang yang konservatif yang hubungi saya, ya tidak perlu. Anda tidak perlu hubungi saya karena video yang ini. Karena video ini hanya khusus bagi orang-orang yang berani, orang yang mau ambil risiko, ya, orang yang berani mati, berani loss, berani rugi. Kalau rugi, jiwa besar, ya, yang sudah terbiasa dengan untung rugi, yang punya mental luar biasa. Nah, itulah yang sudah tahu bahwa kalau kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar, itu kita ada punya risiko yang besar. Seimbang, sebanding. Nah, orang-orang seperti itulah yang nanti hubungi saya. Jadi kalau Anda punya ya mungkin 100 juta, 50 juta, tidak masalah kalau Anda memang ingin juga mau melipat gandakan. Yang penting kalau 100 juta bisa jadi 700 juta. Kurang lebih. 50 juta bisa ya 50, ya 350 juta. Seperti itu. 1M jadi 7 miliar. Tapi saya lebih fokus ke 1 miliarnya. Tapi kalau Anda berminat juga, silakan hubungi saya. Tapi satu syarat adalah Anda harus punya mental baja. Mental luar biasa. Jangan orang konservatif. Jangan orang yang mau aman-aman saja. Yang mau pasti-pasti saja. Itu tidak boleh. Itu Anda hanya pergi beli aja logam mulia emas. Kalau Anda jiwanya konservatif, Anda yang ibu rumah tangga, Anda yang mau yang aman-aman saja, Anda beli logam mulia emas. Itu harganya naik.
Walaupun naiknya pelan-pelan, tapi tetap naik ya sedikit. Tapi kalau Anda yang jiwanya nggak puas dengan keuntungan yang sedikit-sedikit saja, mau untung yang besar, untung yang sangat-sangat luar biasa dalam tempo yang cepat, tetapi ada risikonya juga yang besar. Nah, kalau sudah ngerti itu, hubungi saya segera di deskripsi video di bawah ini. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Nanti akan saya lanjut lagi mengenai setiap kali saya akan berikan tantangan itu 1 miliar jadi 7 miliar dalam tempo kurang lebih 6 bulan. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.